Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki puasa hari kedua tahun 1466 Hijriah, bertepatan dengan 2 Ramadan atau 2 Maret tahun 2025. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, keimanan, istiqomah, sehingga kita pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah salah satu daripada rukun Islam itu sendiri yang wajib dijalankan, yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya di dalam Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita mengkaji yaitu kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh seorang penulis yang terkenal, seorang ulama yang rabbani, yang menjadi panutan, dan buku beliau Minhajul Muslim ini merupakan salah satu referensi bagi para talabul ilmi, karena dalam kitab ini memuat muatan-muatan tentang ilmu tauhid, kemudian ilmu tentang masalah fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya yang merupakan bagian daripada syariat Islam. Beliau menuliskan dalam kitab ini guna untuk memudahkan pelajaran bagi kaum muslimin dan muslimat. Kita masuk pada pelajaran ke-11 dalam kitab ini, yaitu pembahasan tentang masalah asyam, yaitu puasa. Yang dimaksud di sini adalah kita mengkaji adalah tentang puasa yang wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Namun dalam kitab ini juga beliau menjelaskan ada puasa-puasa yang terkait dengan di luar daripada puasa bulan Ramadan. Namun dalam bab yang pertama ini, yaitu kita membahas dulu sesuai dengan urutan pada bab-bab kitab ini, yaitu tentang masalah puasa. Di dalam kitab ini ada 10 pelajaran yang beliau menuliskannya. Pelajaran pertama yaitu adalah definisi tentang masalah puasa itu sendiri, dan sejarah tentang kewajiban puasa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan pertama yaitu adalah at-ta'rifus shaum, definisi dari puasa itu sendiri. As-shaumu lughatan. As-shaumu lughatan, puasa secara bahasa yaitu adalah al-imsak. Al-imsaku, asal kata dari amsaka yumsik, imsak. Artinya di sini adalah menggunakan kalimat masdar, artinya mencegah atau menahan. Mencegah atau menahan. Adapun secara syar'an, secara syariat, beliau menjelaskan di sini adalah al-imsaku binniyati ta'abbudi 'anil akli wa syurbi wa ghasyanin nisa'i wa sa'iril muftarati minal tulu'il fajri ilal ghurubi syams. Definisi beliau itu adalah puasa secara bahasa adalah imsak, menahan, mencegah, ya. Menahan atau mencegah. Bisa juga dengan kalimat menghindari, ya. Karena persoalan bahasa Indonesia kita itu juga bisa bermakna seperti itu, menahan atau mencegah, atau bisa juga menghindari dari hal-hal yang menyebabkan seorang itu batal dari puasanya.
Secara syariat adalah al-imsaku biniyat ta'abbud. Artinya adalah mencegah, menahan diri dengan niat beribadah, ya. Dengan niat beribadah, mencegah dari makan, mencegah dari syurbi, yaitu dari minum, kemudian mencegah dari wagasyanin nisa, mencegah dari mendatangi wanita. Mendatangi wanita artinya mendatangi daripada istri itu sendiri, yaitu dalam hal konteks yaitu berhubungan suami istri mungkin pada bulan Ramadan, itu dijauhi. Kemudian mencegah pula, kata beliau, wasairil muftarat, yaitu mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, minat tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya fajar sampai dengan ilal ghurubi syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Kita sudah mengetahui bahwa oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk pada definisi tentang penjelasan dalam kitab ini, hendaknya kita mengetahui bahwa puasa itu secara bahasa adalah mencegah atau menahan atau menghindari. Secara bahasa, secara syariat, yaitu mencegah dengan niat beribadah dari makan dan minum, mendatangi wanita atau berhubungan suami istri di bulan Ramadan, mencegah dari hal-hal yang menyebabkan seorang itu terjatuh dari hal-hal yang dapat menyebabkan puasanya itu batal, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dalam kitab ini beliau menjelaskan adalah tarikhul fardiyatis shaum. Itu sejarah tentang wajibnya berpuasa. Apa saja sejarahnya? Syekh menuliskan di sini rahimahullah, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, dalam kitab ini beliau menuliskan adalah faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin as-siyama kama faradahu ala al-ummami allati sabaqatha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita ini sudah, yang hidupnya di masa beliau dengan sampai akhir zaman ini, mendekat akhir zaman dan seterusnya ini, abad kita ini, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan berpuasa. Kama faradallahu 'alal ummami allati sabaqatha. Sebagaimana kata beliau, puasa itu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya kepada umat-umat yang sebelumnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa oleh nabi-nabi yang sebelumnya, di antara Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan sampai sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, itu mereka telah melaksanakan ibadah puasa. Walaupun dalam hal ibadah puasa, wallahu alam, sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada waktu di mana Nabi itu diutus, sesuai dengan zaman, sesuai dengan kehidupan masyarakat setiap generasi zaman pada waktu itu. Kemudian alasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban tanggung jawab untuk melaksanakan puasa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Hal ini adalah pembuktian, adalah dalil atau petunjuk, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini yang sering
para mubalik setiap bulan Ramadan, para dai, para ustadz, para ulama, atau masyarakat umum pada kaum muslim pada umumnya sering membawa ayat ini tentang perintah berpuasa. Ya ayyuhallazina aman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman itu dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian, ya. Atas kalian ini berarti kita hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan kalimat syahadat. Alaikum, wajib atas kalian asyam, berpuasa. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang sini kalimat kama kutiba, sebagaimana sebuah perbuatan ibadat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fi'il majhul, fi'il madhi majhul, kutiba, telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala memperkuat telah ditetapkan kewajiban berpuasa min qablikum, ya, sebelum kalian itu, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Artinya apa? Agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertakwa ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Insyaallah kita akan nanti menjelaskan tentang pengertian takwa itu nanti pada channel, pada konten atau pada pertemuan berikutnya nanti. La'allakum tattaqun, agar kalian itu merasa takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika fi yaumil itsnain min asy-syahri Sya'ban sanata itsnaini min al-hijratil al-mubarakati. Jadi puasa itu, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Senin di bulan Sya'ban. Ya, itu di bulan Sya'ban di tahun kedua dari hijrah al-mubarak. Artinya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah al-Munawwarah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini kemudian beliau menuliskan poin berikutnya adalah al-maddatu ats-tsani. Pelajaran yang kedua yaitu adalah fi fadli shaumi wa faidihi. Wa faidihi. Artinya pelajaran kedua ini beliau menjelaskan setelah menjelaskan tadi tentang definisi salat dan definisi puasa dan juga sejarah daripada definisi puasa, kemudian sejarah wajibnya berpuasa. Poin berikutnya yang pelajaran kedua ini adalah beliau menjelaskan pula tentang keutamaan dan juga faedah-faedah dari puasa itu sendiri. Diketahui bahwa yashhadu lil fadli shaumi wa yuqarriruhul ahaditsu at-thaliyah. Sebagaimana diketahui bahwa puasa ini memiliki sebuah keutamaan. Sebagaimana keutamaan puasa ini itu ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih, diantaranya Syekh rahimallahu taala dalam kitab ini beliau menuliskan diantaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan riwayat juga dari Imam An-Nasa'i dalam kitab-kitab mereka. Diantaranya adalah kata Nabi, "As-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Sebenarnya diketahui bersama bahwa puasa itu adalah perisai, pelindung dari api neraka. Jadi puasa itu pelindung dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka junnati ahadikum minal qital. Sebagaimana pelindung atau perisai itu salah seorang daripada kalian. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan bahwa sebagai contoh kalau kita melihat sebuah tayangan film dalam sebuah konteks peperangan atau menggunakan senjata atau menggunakan pedang, lalu antara kedua belah pihak itu pasti pasukan itu melengkapi diri mereka itu dengan sebuah benda yang namanya disebut dengan perisai. Ya. Entah perisai itu terbuat dari apapun, dari kayu atau dari baja atau dari besi atau dari apapun saja,
Yang penting dapat melindungi seorang tadi, pasukan dari tembakan musuh, agar pasukan yang lain tidak terluka. Ini sebagaimana Rasulullah menggambarkan bahwa demikian pula puasa seperti itu. Orang berpuasa itu, maka dia terlindungi dari api neraka seperti perisai atau pelindung peperangan salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan pula dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, dan juga rawah Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama yauman fi sabilillahi azza wa jalla zahzahallahu wajahu 'anil nar bidzalika al-yaum 70 kharifan. Ya. Saya ulangi hadisnya sekali lagi, man shama yauman, siapa saja yang telah berpuasa, soma, dia telah menjalankan puasa, yauman fis sabilillah, satu hari saja di jalan Allah Allah azza wa jalla, zahzahallahu wajahu 'anin nar, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya dari api neraka. Ya, sehari saja dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, ya, seperti lamanya perjalanan selama 70 tahun perjalanan. Luar biasa. Siapa yang berpuasa satu hari jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama seperti 10 tahun perjalanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya tentang keutamaan puasa, kata Nabi, inna lis-shaimina 'inda inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turaddu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Majah dan rawahu Al-Hakim. Ini ya. Kemudian itu di dalam kitab Sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya inna lis-shaim, sesungguhnya orang berpuasa itu 'inda fitrihi, dia ya memiliki sebuah fitrah, sebuah kesucian, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, da'watan la turadu, karena doanya itu tidak pernah tertolak. Jadi orang berpuasa, jamaah sekalian, sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sesuai dengan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masalah doa ada bab khusus yang bisa kita akan menjelaskan, namun secara mendetail di sini dijelaskan bahwa siapa saja yang berpuasa, kata Nabi, dia akan memiliki sebuah kesucian di sisi Allah Subhanahu wa taala karena doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fi jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada terdapat sebuah pintu yang bernama pintu itu disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang berpuasa akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tadi, ya, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Artinya orang yang tidak berpuasa itu tidak akan bisa masuk kepada pintu Ar-Rayyan, ya. Kemudian pintu itu mengatakan, aina shaimun? Di manakah orang-orang berpuasa? Fayaqumun, ya. Lalu orang berpuasa itu mendengarkan perkataan dari pintu Ar-Rayyan, insyaallah mereka langsung berdiri bergegas untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Karena di sini menggunakan fayaqumun. Aina shaimun? Fayaqumun. Maka orang berpuasa bersegera tanpa ada jenjang, langsung mereka berdiri di hadapan pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Salah seorang dari kalangan mereka yang tidak berpuasa tidak akan pernah masuk melalui pintu Ar-Rayyan, tidak akan bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan, tidak akan pernah bisa. Fa idza dakhalu ughliqah. Apabila orang yang coba-coba masuk namun dia tidak berpuasa, mengikuti orang-orang yang berpuasa masuk pintu Ar-Rayyan, ketika dia masuk secara kecanggihan
daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pintu itu dia tertutup. Falam yadkhulu minhu ahadun. Maka salah seorang di antara orang-orang pada waktu itu umat Muhammad SAW tidak melaksanakan puasa, maka tidak akan pernah masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal kita di bulan Ramadan, amal puasa kita, amal salat kita, amal ibadah kita, amal infak kita di bulan puasa ini tahun 1446 Hijriah, semoga menjadi bekal bagi kita. Insyaallah kita akan masuk lagi nanti pada bab berikutnya penjelasan tentang faedah-faedah daripada puasa itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.